Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Cilacap, kelompok 6, dari jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di sini kami mendapatkan tugas P5 dengan tema kepekerjaan, yaitu sebagai sekretaris perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut informasi lowongan kerja yang kami dapatkan dari PT Indo Kreasi Konstruksi, Jalan BKR nomor 94 Bandung. 1. Wanita usia 18-25 tahun. Kedua, berpendidikan minimal SMA SMK sederajat. Ketiga, fresh graduate dipersilakan melamar. Keempat, berpenampilan menarik dan ramah. Kelima, dapat bekerja baik secara individu maupun tim. Dan Mampu menguasai komputer dan aplikasi Microsoft Office. Assalamualaikum Bisa warahmatullahi berkomunikasi dalam wabarakatuh. bahasa Inggris dan tulisan menjadi nilai tambahan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ana Febriana. Your nickname Ana. I am from Jalan Kenana, Kuripan Kidul, Cilacap. I am school at SMK Negeri 1, Cilacap. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendaftar di PT Indo Kreasi Konstruksi yaitu kirimkan CV dan surat lamaran ke email indokreasikonstruksi@gmail.com dengan subjek email nama_sekretaris. Di antara kalian ada yang pernah tahu ataupun pernah dengar apa sih itu sekretaris? Jadi sekretaris merupakan seseorang profesional yang bekerja dalam bidang administrasi baik di sebuah kantor maupun perusahaan dalam bidang integral bisnis. Dan juga tugas dari seorang sekretaris yaitu untuk memelihara dan mengatur tugas kantor, menerapkan prosedur kantor, dan juga melaksanakan administrasi tambahan tergantung pada sifat dan pekerjaan mereka. Seseorang sekretaris terkadang dapat mengambil dan juga bertanggung jawab dalam urusan telepon-menelpon, lalu menerima pesan dan juga menulis pesan, lalu yang dapat dikirimkan ke perusahaan lainnya. Fungsi sekretaris dalam perusahaan. Fungsi sekretaris dalam perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, fungsi sekretaris sebagai pejabat eksekutif. Sekretaris sebagai pejabat eksekutif harus menjalankan fungsi resmi, bertanggung jawab atas uang tunai, rekening, catatan, saham, urusan sertifikat, dan harus mengawasi, mengkoordinasikan, serta mengelola kegiatan kantor. Yang kedua, fungsi sekretaris sebagai petugas penghubung. Sekretaris sebagai petugas penghubung adalah menjadi penghubung antara manajemen pusat dan staf. Melalui sekretaris, keputusan manajemen disampaikan melalui yang tetap. Sekretaris juga bertindak sebagai humas organisasi kepada pemerintah dan masyarakat umum. Dalam proses perusahaan, sekretaris harus menjaga hubungan yang erat antara direksi dan kepala departemen, dan juga antara direksi dan kepala. Yang ketiga adalah fungsi sekretaris sebagai penasehat manajemen. Sekretaris adalah penasehat manajemen. Pendapatnya itu sangat berharga bagi manajemen. Tetapi dalam memberikan nasihatnya harus dengan bijaksana karena harus tahu kebijakan dan tindakan apa saja yang harus diambil untuk menjalankan perusahaan. Berikutnya, tugas sekretaris juga. Yang pertama, menjawab dan mengarahkan panggilan telepon. Yang kedua, mengatur dan mendistribusikan pesan. Yang ketiga, menjaga jadwal perusahaan. Yang keempat, menyiapkan berbagai keperluan untuk rapat.
Yang kelima, mengatur dokumen dan file. Yang keenam, menyambut klien bisnis dan tamu. Yang ketujuh, mendokumentasikan informasi keuangan. Yang kedelapan, memelihara dan memesan perlengkapan kantor. Yang kesembilan, mampu eksekutif dengan tugas proyek. Yang kesepuluh, berkoordinasi dengan organisasi lain. Yang kesebelas, menerapkan proses administrasi. Cara menjadi sekretaris yang baik dan profesional. Tak hanya mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris yang baik dan profesional agar segala urusan perusahaan dapat tertata dan baik. Kita simak 10 poin cara menjadi sekretaris yang baik dan profesional. Yang pertama, mempunyai etika yang baik. Sebagai seorang sekretaris yang baik, seorang sekretaris harus memiliki etika dan sikap yang baik, seperti memiliki usaha, perbuatan, bertemu dengan tamu, pimpinan. Seorang sekretaris juga harus memiliki etika yang baik karena mencerminkan sikap perusahaan. Yang kedua, public speaking yang cukup baik. Seorang sekretaris akan selalu berurusan dengan pimpinan. Sekretaris yang baik dan profesional harus mampu berbicara di depan karena seorang sekretaris terkadang akan menggantikan pimpinan untuk meeting atau pertemuan-pertemuan dengan klien. Yang ketiga, mempunyai kepribadian yang baik. Menjadi seorang sekretaris, kita harus mempunyai kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu seperti apa? Yaitu kepribadian yang menunjukkan sifat ramah, bertanggung jawab, disiplin, serta dapat saling menghargai antara satu sama lain. Sifat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada pimpinan ataupun klien, namun sifat tersebut ditunjukkan antar sesama rekan kerja. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu bisa menjaga rahasia. Menjadi seorang sekretaris harus bisa menjaga rahasia dan dapat dipercaya karena seorang sekretaris lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya yang berurusan dengan pimpinan, sehingga rahasia perusahaan besar pun dapat ia ketahuinya. Yang kelima yaitu mengerti teknologi. Seorang sekretaris harus mengerti teknologi yang berhubungan dengan perkembangan zamannya, karena biar menjadikan suatu perusahaan pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat selesai. Yang keenam adalah paham akuntansi dan pembukuan. Seorang sekretaris tentu saja harus mengerti dan paham mengenai akuntansi maupun pembukuan, karena ini merupakan tugas sehari-harinya. Maka dari itu, sekretaris yang baik tentu saja harus mampu kedua bidang ini. Yang ketujuh adalah kemampuan bahasa asing. Salah satu cara menjadi sekretaris yang baik adalah mampu berbahasa asing, paling tidak menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Ini karena sekretaris terkadang akan diberi tugas untuk menemui klien dari luar negeri. Hal inilah yang akan menambah nilai plus dan memperlancar kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedelapan adalah mampu memahami karakter atasan. Seorang sekretaris adalah bagian paling terdekat dengan atasan. Seluruh pekerjaan maupun bisnis akan selalu berurusan langsung dengan atasan atau pimpinan. Sebaiknya, sekretaris mampu memahami karakter atasan agar dalam berkomunikasi maupun menjalin hubungan akan berjalan dengan lancar dan baik tanpa salah paham. 9. Berpenampilan menarik. Selain selalu memperhatikan sikap dan etika, seorang sekretaris harus mampu berpenampilan menarik dan menjaga penampilan agar tetap segar. Gunakan make up sewajarnya dan selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian tubuh. Yang ke-10, cermat dan teliti. Karena tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris selalu berhadapan dengan pembukuan, kearsipan, perhitungan, maka dari itu, sekretaris yang baik harus selalu bekerja dengan cermat dan teliti agar seluruh kerjaan yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang baik. Merupakan referensi bagaimana cara menjadi sekretaris yang baik. Tentu saja penjelasan di atas dapat kami gunakan sebagai contoh selanjutnya terjun dalam dunia sekretaris. Menjadi seorang sekretaris yang profesional dia harus mampu beradaptasi dengan perusahaan dan harus memiliki keinginan terus belajar untuk selalu mengupdate segala keterampilannya, selalu menjaga sikap, menghormati, beretika baik dan tidak sombong. Karena sekretaris merupakan pihak terdekat dengan pimpinan, ia harus
betul menjaga citra perusahaan tetap baik. Profesor Dr. Pratikno, MSOC, SC, lahir pada 13 Februari 1962. Beliau adalah akademisi dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Negara sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga sekarang. Sebelumnya, ia merupakan Rektor University Gadjah Mada. Ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Politik UGM. Pada Pilpres 2009 silam, ia mendapat kepercayaan KUP untuk menjadi salah satu pemandu debat calon presiden. Bapak Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-16, yang dimana beliau menjabat pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, yaitu dengan masa jabatan 16 Juli 2012 hingga 24 November 2014. Sangat membutuhkan perjuangan sekali bukan cerita perjalanan Bapak Pratikno untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara. Salah satu motivasi yang bisa kita petik dari cerita Bapak Pratikno yaitu jika kita mempunyai suatu cita-cita, kita harus kejar cita-cita tersebut dengan cara terus belajar, gigih, dan konsisten. Kesederhanaan bukan merupakan halangan cita-cita tersebut untuk digapai, tetapi kesederhanaan menjadikan kita motivasi semangat terhadap impian.